slide yang ke-14. Nah ini kita masuk, kalau tadi kita berbicara tentang persiapan kita untuk melakukan proses barging. Nah sekarang kita masuk pada proses barging atau aktivitas barging itu sendiri. Nah hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah initial dan cleaning barge. Nah pertama pada saat proses barging adalah pembacaan draft mark. Jadi teman-teman PAMA kemudian beserta surveyor itu melakukan pembacaan draft ya, pembacaan draft di badan depan kiri, depan kanan, kemudian belakang kiri dan belakang kanan dari tongkang ya. Nah dari pembacaan tersebut kemudian nanti diolah untuk melakukan plan cargo. Plan cargo ini yang sebelumnya kita dapat dari customer. Nah karena initial draft kita sudah dapat angka di draft marknya. Nah angka awal itu yang kemudian kita buat untuk berat tongkang kosong gitu ya, sebelum dimuati dengan batu bara. Nah kemudian dari situ kita akan tahu kalau misalnya dari customer mintanya 7.500 ton atau 7.600 ton. Nah di angka berapa pada tongkang tersebut, draft mark tersebut kita akan isi. Jadi misalnya dia akan tenggelam sampai di angka berapa, misalnya sampai di angka 4 meter tenggelamnya. Nah itu yang menjadi acuan teman-teman di lapangan untuk melakukan pengisian batu bara sampai dengan tercapai atau tenggelam di angka tersebut. Nah sebelum nanti di akhir dilakukan draft akhir ya, draft akhir atau final draft. Nah kemudian yang kedua adalah pengecekan akan kondisi dan kebersihan tongkang. Sama seperti tadi ya, kalau misalnya biasanya di awal-awal setiap tongkang atau setiap takut kita sudah peringati bahwa setiap kali masuk ke jeti PAMA tongkangnya harus dalam keadaan bersih. Artinya pada saat mereka datang atau bahkan tambak di seputaran jeti PAMA, nah ini mereka harus melakukan cleaning tongkang. Nah pada saat masuk ke jeti PAMA harapan kita adalah jangan sampai muncul delay waktu untuk membersihkan tongkang mereka sendiri gitu ya. Nah ini yang merugikan sebenarnya di pihak PAMA karena kita sudah ngatur durasi dan keluar masuk tongkang, dikarenakan ada delay proses itu menjadi terhambat gitu ya. Nah kemudian yang ketiga adalah pembuatan perencana kargo pengisian tongkang. Nah biasanya teman-teman pit service ini melakukan planning terhadap pengisian tongkang yang tadi saya sudah sampaikan bahwa angka di draft mark kemudian dibaca di sistem dan mereka akan sampaikan kepada teman-teman operation di lapangan untuk melakukan pengisian atau tenggelam sampai di angka berapa pada draft marknya. Nah kemudian yang berikutnya atau yang B adalah persiapan cool di depan hopper atau on ground. Nah ini sebenarnya harusnya juga termasuk di dalam proses pre-activity barging, karena biasanya pada saat melakukan pengapalan baik di tongkang pertama, tongkang kedua, atau bahkan tongkang ketiga masih lancar gitu ya. Tetapi pada saat tongkang ke-5, ke-6, ke-7 material di depan hopper itu mulai habis atau depan honggong mulai habis karena kecepatan daripada tongkang yang 1000 ton atau bahkan 2500-2600 ton per jam itu kadang-kadang tidak berimbang dengan proses rehandling material per jamnya gitu ya, sehingga ada kalanya kehabisan stok di depan on-ground yang menyebabkan delay waktu seperti itu. Nah berikutnya kita harus melakukan rehandling atau moving produk batubara sehingga ya tadi tidak terjadi delay waktu yang lama untuk satu tongkang dapat dieksekusi sesuai dengan target yang kita inginkan. Nah kemudian yang poin C adalah proses loading ke barge atau pemuatan produk batubara. Yang pertama adalah monitoring aktivitas loading menggunakan conveyor dengan menggunakan timesheet atau loading per rate per jam. Jadi teman-teman seperti biasa sama halnya yang di tambang, teman-teman di
Paring Lahung atau operator di bus loader, operator bus loader juga memiliki timesheet yang dia catat per jamnya, produksi per jam, bahkan delay-nya sudah tercatat di timesheet tersebut. Nah, ini yang digunakan juga oleh teman-teman GL operation di pelabuhan untuk melakukan monitoring atau melakukan pengawasan terkait dengan produksi per jamnya. Kemudian pembagian muatan secara horizontal atau trimming agar tongkang tidak terjadi sagging maupun hogging. Nah, ini penting karena mungkin teman-teman bisa lihat di slide ke-14 bahwa kondisi hogging itu di atas ya, seolah-olah tongkang itu dimuati lebih berat di bagian depan maupun belakang sehingga lebih cembung gitu ya di sisi tengahnya. Nah, kalau sagging biasanya pemuatan itu lebih berat ke tengahnya sehingga seperti ada lama-kelamaan tongkang akan cekung gitu ya. Nah, ini teman-teman di Port Paring Lahung dan Teluk Timbo dalam melakukan aktivitas loading atau pemuatan batubara ke tongkang ini benar-benar harus diperhatikan. Kerataan dari muatan, kemudian distribusi muatan dari depan ke belakang, kemudian dari tengah, nah itu semua sudah ada teorinya tersendiri gitu ya, sehingga hal-hal seperti hogging dan sagging ini dapat terhindar, tidak terjadi. Dan kemudian sebenarnya baik depan, belakang, kiri maupun kanan, nah teman-teman di depan jetty juga harus dapat memiliki kemampuan atau kompetensi untuk melakukan pemerataan muatan gitu ya, sehingga pada saat berlayar tidak miring kiri atau bahkan miring kanan. Ini yang dapat membahayakan pada saat melakukan pelayaran ke pelabuhan berikutnya atau bahkan sampai ke mother vessel. Nah, berikutnya adalah monitoring barging sampling secara berkala. Jadi ada juga teman-teman di quality yang melakukan quality control nih, bekerja sama juga dengan teman-teman customer yang sudah menunjuk surveyor untuk melakukan sampling batubara ya. Ini di conveyor. Teman-teman dari quality control juga bekerja sama dengan customer untuk melakukan aktivitas tersebut sehingga aktivitas yang dilakukan surveyor ini benar-benar sesuai dengan SOP yang dijalankan gitu ya. Yang keempat adalah monitoring quality activity atau supervisi kontaminasi dan delusi. Nah, biasanya pada saat proses barging metal catcher biasanya menangkap mungkin hasil dari maintenance yang tidak baik ya, sehingga kontaminasi bekas-bekas maintenance berupa logam dan lain-lain akhirnya terbawa oleh batu bara gitu. Nah, ini yang harus kita kita cermati dalam proses barging tersebut ya. Biasanya metal catcher setiap tongkang itu kita catat gitu ya, catat sebelum pemuatan di tongkang A, benar-benar kita pastikan metal catcher tersebut bersih. Nah, pada saat selesai kemudian kita bersihkan, kita tampung menggunakan wadah dan kita hitung berat dari kontaminasi yang terjadi gitu ya, misalnya berapa gram atau misalnya berapa kilogram besi dalam tongkang tersebut gitu ya, mulai dari stockpile sehingga nanti yang masuk ke dalam tongkang itu benar-benar terhindar dari logam. Nah, kemudian ada delusi lain seperti misalnya ada tanah yang terikut atau bahkan clay yang terikut di stockpile. Kemudian ada berbagai macam material non batu bara yang bisa terikut yang menyebabkan kontaminasi yang benar-benar dilakukan pengawasan. Nah, pengawasan ini bisa jadi pengawas sendiri atau bahkan teman-teman dibantu oleh teman-teman operator WA atau kru bus loader yang ada di Port Paring Lahung maupun Teluk Timbo. Nah, kemudian melakukan intermediate draft bila diperlukan. Biasanya intermediate draft ini kita perlukan jika pada tongkang tersebut, pada satu tongkang termuati oleh beberapa kualitas batu bara. Misalnya
kualitas A dicampur dengan kualitas B dengan melakukan blending gitu ya. Blending dalam proses blending di port biasanya dilakukan mengisi dulu kualitas A, kemudian dilakukan intermediate draft untuk mengetahui sudah berapa banyak kargo yang masuk ke dalam tongkang. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan pengisian material B atau kualitas B, dan setelah itu final draft atau untuk mendapatkan kargo keseluruhan ya, penjumlahan dari material A dan material B, seperti itu.